Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Zain dari kelas Hukum Keluarga Islam dengan NIM 22011110087. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS dari Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Hajah Erik Sabti Rahmawati, Magister Agama, dengan tema aksiologi ilmu pengetahuan. Ya, yang pertama, pengertian aksiologi dalam filsafat ilmu. Secara etimologi bahasa, aksiologi yang merupakan bagian dari filsafat ilmu yang asal katanya berasal dari Yunani, terdiri dari dua suku kata, aksios dan logos, yaitu nilai dan ilmu, intisari dari berbagai sumber buku-buku filsafat ilmu. Jadi, aksiologi pengertian sederhananya adalah ilmu yang mempelajari nilai atau ilmu nilai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi berarti 1. Kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. 2. Kajian tentang nilai, khususnya etika. Persamaan dari aksiologis identik dengan aksioma yang mengandung arti pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Yang B. Secara terminologis atau secara istilah, banyak pakar filsafat, terutama di bidang filsafat ilmu, yang mengkaji dan memberikan arti tentang aksiologi. Di antaranya, aksiologi menurut Katzoff dan Bernal adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dengan kata lain, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang nilai-nilai, menjelaskan berdasarkan kriteria atau prinsip tertentu yang dianggap baik di dalam tingkah laku manusia. Sedangkan Bramel membagi 3 bagian tentang aksiologi. 1. Moral conduction, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan estetika. Dan yang ketiga, social politic life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Yang kedua, menurut pakar dari dalam negeri yang mengkaji arti aksiologi, menurut Jujun S. Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan norma, dan moral sebagai dasar normatif, penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Dari beberapa pengertian tentang aksiologi dapat disimpulkan, yaitu bagian atau cabang dari filsafat ilmu yang mempelajari tentang nilai suatu ilmu atau berbagai ilmu, etika, estetika, ataupun ilmu lain, tanpa atau dengan mencari kebenaran ilmu tersebut dari segi berguna atau tidak suatu ilmu bagi penelitian. Dari definisi-definisi aksiologi di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu kepada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Dapat dikatakan juga bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma
Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Yang B. Aksiologi dalam Islam. Aksiologi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai atau etika. Dalam etika atau akhlak merupakan tujuan pokok bagi orang yang mempelajari ilmu itu sendiri. Sedang sebagian lain berpendapat bahwa ilmu adalah sebagai jalan atau sarana untuk memperoleh etika, kemudahan-kemudahan dalam hidupnya di dunia. Sedangkan Konto Wijoyo menyebutkan aksiologi dalam paradigma Islam yaitu ilmu yang tidak ada yang benar-benar netral. Ilmu pada dasarnya tidak ada yang bebas nilai. Ia syarat dengan bias kepentingan perumus dan pembuatnya. Ilmu modern yang selama ini sering diklaim sebagai bebas ilmu sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, ternyata tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut oleh penganutnya seperti filsafat barat. Dalam konstruksi keilmuan Islam, ilmu bekerja dalam bingkai paradigma Islam itu sendiri, di mana ilmu bersumber langsung dari teks wahyu Al-Quran. Maka nilai etis yang terkandung dalam ilmu keislaman berada dalam bingkai etika moral yang sangat erat. Karena misi kenabian Nabi Muhammad SAW adalah membangun etika moral atau akhlak. Konto Wijoyo menyebut etika moral dengan etika proventik. Nilai etika proventik itu sendiri berasal dari akhlak Nabi Muhammad SAW dan sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada perbedaan pendapat tentang aksiologi dalam pandangan Barat dan Islam. Yang C. Pembagian aksiologi. Menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu moral. Moral atau etika disebut filsafat moral yang berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani, yang berarti watak. Moral berasal dari kata mos atau mores, bahasa Latin, yang artinya kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, yang mendefinisikan etika dan moral sebagai teori mengenai tingkah laku manusia, yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal. Moral adalah suatu ide tentang tingkah laku manusia dalam artian baik dan buruk menurut situasi yang tertentu. Fungsi etika ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia baik atau buruk. Akan tetapi dalam praktiknya etika banyak sekali mendapatkan kesukaran. Tingkah laku manusia dapat dinilai oleh etika haruslah mempunyai syarat-syarat, yaitu 1. Perbuatan manusia itu dikerjakan dengan penuh pengertian. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan manusia itu dikerjakan dengan sengaja. Yang ketiga, perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. Yang keempat, perbuatan manusia yang dilakukan dengan paksaan dalam keadaan terpaksa, maka perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi etika. Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, sedang objek formal etika adalah kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoral. Moralitas manusia adalah objek kajian etika yang telah berusia sangat lama. Dalam pembahasannya, etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, akan tetapi bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. 2.
Etika normatif. Etika normatif sering disebut filsafat moral atau etika filsafati. Etika normatif terbagi ke dalam dua teori, yaitu teori-teori nilai dan teori-teori keharusan. Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan. Sifat teori ini ada dua, yaitu monistis dan pluralistis. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan yang berasal dari kata Yunani, yaitu aesthetika atau aesthesis. Kata tersebut berarti hal yang dapat dicerap dengan indera atau cerapan indera. Estetika, bagian dari aksiologi, selalu membicarakan permasalahan, pernyataan, dan isu-isu tentang keindahan, ruang lingkupnya, nilai, pengalaman, perilaku, pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Polemik estetika sampai sekarang masih ramai diperbincangkan banyak orang, khususnya jika dikaitkan dengan agama dan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, dan hukum. Yang ketiga, socio-politik life. Kehidupan sosial politik merupakan suatu yang melahirkan filsafat sosial dengan kajian pokoknya adalah manusia. Manusia sebagai makhluk sosial sering berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan susunan kodrat, manusia tidak hanya sekedar makhluk jasmaniah, tetapi juga makhluk rohaniah dan makhluk sosial yang memiliki daya cipta, rasa, dan kerasa. Aktivitas gerak manusia dapat berlangsung seperti aktivitas makhluk-makhluk lain. Aktivitas ini berlangsung begitu saja secara alamiah dan otomatis, tanpa adanya kendali dari manusia. Namun, sebagai makhluk yang lebih luhur, manusia dapat melakukan kegiatan yang lebih dari makhluk dan binatang. Kegiatan itu berlangsung atas dasar perasaan, pemikiran, pertimbangan, pengambilan keputusan, dan adanya kehendak untuk melakukan. D. Etika keilmuan dalam tradisi Islam dan Barat. Etika merupakan cabang aksiologi yang mempersoalkan predikat baik buruk dalam arti susila atau tidak susila, dan dikelompokkan dalam 3 prinsip etika dalam kehidupan manusia, yaitu: pertama, etika sebagai ilmu yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dan pendapat orang. Kedua, etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Yang ketiga, etika sebagai filsafat yang mempelajari pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Tujuan etika keilmuan adalah seorang ilmu dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan yang buruk dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mampu mempertanggungjawabkan keilmuannya. Kesimpulan, aksiologi berarti berbagai cabang dari filsafat ilmu yang mempelajari tentang nilai suatu ilmu atau berbagai ilmu, etika, estetika, ataupun ilmu lain, tanpa atau dengan mencari kebenaran ilmu tersebut dari segi berguna atau tidak suatu ilmu bagi penelitian. Aksiologi sebagai produk dari ilmu pengetahuan telah banyak mengubah kehidupan manusia di bumi. Ilmu pengetahuan tidak ada yang bebas nilai, karena sesungguhnya yang dipelajari dari ilmu pengetahuan berasal dari tata nilai dan etika manusia.
penerapan ilmu pengetahuan sangat terkait dengan aspek moral dan etika nilai. Pengembangan ilmu pengetahuan sebagai aksiologi ilmu mengharuskan visi etik yang tetap untuk diaplikasikan. Sebenarnya, mengupayakan rumusan konsep etika dalam ilmu idealnya harus sampai pada rumusan normatif yang berupa pedoman konkret bagaimana tindakan manusia di bidang ilmu harus dilakukan. Jika hanya rumusan berada pada dataran etika ilmu, dataran etika yang abstrak, akan terdapat kesulitan ketika diterapkan terhadap masalah yang bersifat konkret. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Ya, saya ada kutipan dari buku meditasi, bukunya milik dari karya Marcus Aurelius, di mana hal-hal yang bermanfaat wajib dilakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.